Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini saya akan membagikan bagaimana trik mencari titik sentuh, karena ada requestan dari teman subscriber di manakah letak titik sentuh itu pada sebuah noken as. Pertama-tama kita cari dulu titik knocknya, titik MA nya, topnya bisa dilihat. Untuk Mio kita tengah-tengah sini. Untuk pemapasan noken as, bagi teman-teman yang baru mulai belajar atau membeli mesin bubut noken as atau mesin papas noken as, kalian wajib menggunakan dial dan base dial ini. Karena tujuannya apa? Untuk mengukur lip noken dan mencari titik sentuh, juga menentukan RAM atau pendakian kecil berapa yang kita mau. Biasanya untuk suara halus, titik sentuh itu RAM itu kisaran 0,20 sampai 0,15, dan batas toleransi itu 0,10. Kalau kurang dari itu pasti suara noken as tidak akan halus. Oke, kita naik ke mesin papas. Nah, kita setelah noken as naik di mesin, kita mencari titik sentuh. Kita posisikan dial dan base dial ini. Posisi ini harus di tengah top noken as. Kita lihat di 0. Nah, untuk noken as standar ini, Mio ini toleransi RAM-nya, pendakiannya atau titik sentuhnya ada di 0,20. Nah, seperti ini. Nah, dimana titik sentuh itu biasanya awal menyudut ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tandai. Seperti itu. Jadi kali ini kita tidak menafas, tapi melihat di mana titik sentuh itu. Nah, berarti titik sentuhnya ada di sini. Nah, terlihat bukan? Ini awal menyudut. Ini juga sama, disinilah titik sentuh. Kemudian bagaimana kita untuk menaikkan durasi? Nah, untuk menaikkan durasi tanpa busur ini, kita lihat di head ataupun kita garis seperti di sini, di bawah sini. Ketika kita memapas ditandai di bawah sini, berarti durasinya akan naik. Cuman kelemahannya kita tidak ada patokan.
Nah, untuk memudahkan pekerjaan, kalian wajib membeli atau mempunyai busur derajat ini, busur noken as ini. Nah, untuk pemakaian busur noken as ini, di mana kali titik topnya? Titik topnya seperti ini. Nah, 0, 80, 70, 60. Jadi pemakaiannya seperti ini. Kita posisikan ini seperti ini. Nah, titik top ini harus sejajar dengan ini. Nah, seperti ini. Dimana di sisi sini ada X mulai membuka dan in mulai menutup, kemudian X mulai menutup dan in mulai membuka. Nah, dengan busur noken as ini biasanya saya mendapatkan angka yang presisi. Semisal kita akan buat di angka 40 in menutup dan X membuka, kita bikin di angka 25. Kemudian setelah ini tertandai, kita tarik lurus seperti ini. Terlihat bukan? Jika kita memasang angka 45, bahwasanya garis titik sentuh ini berada di atas. Jadi artinya apa? Durasi akan bertambah. Dan untuk noken as Mio ini, kalau tidak salah di dial durasinya ada di angka 30-an kurang lebih untuk in menutup. Kemudian untuk in membukanya ada di kisaran 8 sampai 10. Nah, bisa terlihat jika kita pasangkan angka 20, ini akan berada di bawah. Ini cukup akurat dan terbukti pelanggan saya tidak ada yang komplain atau bagaimana. Dan keuntungan memakai busur noken as ini, ketika kita pemapasan pasti overlapnya akan center. Nah, bagaimana jika kita mau overlap pincang, bisa misalkan di sini 20, di sini 25, yang artinya pas overlap clap X lebih tinggi. Nah, kemudian kalau misalkan in ingin membuka lebih tinggi, berarti ini 25 atau 20 sebaliknya. Nah, jadi ketika kita menandai ini, setelah kita tandai seperti ini, nah untuk pemapasan kita tidak boleh sampai melewati garis sini, berarti harus di bawah sini. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan titik sentuh yang ideal. Saya biasanya memapas di bagian bawah sini. Nanti ketika kita dial, nah, angka 0,20 atau angka 0,15 ini harus berada tepat di garisan sini, garisan yang kita tandai tadi. Nah, semuanya berarti harus sama. Kalau misalkan tidak sama, nah, itu akan berubah angkanya. Perlu diketahui, pemakaian busur noken as ini bisa kita andalkan dengan membuat noken as dari bahan mentah, itu cukup akurat. Seperti bahan mentah seperti ini.
kita bisa membuat noken as yang topnya standar seperti ini. Ini noken as untuk slip engine 200 cc. Saya buat dari ini. Jadi untuk pemapasan noken as kita perlu menentukan titik sentuh awal motor. Karena apa? Jika kita terlewat batas, maka hasilnya tidak akan memuaskan atau kadang sukses, kadang juga gagal. Jadi kalau kita asal papas sampai sini tanpa menghiraukan titik sentuh ini, alhasil 30% kalian akan berhasil dan 70%-nya kalian pasti gagal. Nah, dengan penitikan seperti ini, penandaan seperti ini, dijamin 90% kalian akan sukses memapas noken as. Jadi jangan lupakan ini senjata awal dari untuk pemapasan noken as itu sendiri. Nah, jadi kita bisa menghitung lip dari dial ini. Jadi kita tidak perlu mengukur pinggang. Karena jika misalkan angkatan di sini 7 mili, di sini 7 mili, pasti pinggangnya akan sama. Nah, jadi ukuran pinggang bukan patokan, dikarenakan apa? Jika pinggang 0,19 mili, di sini ada pendakian kecil, otomatis angkanya tidak akan sama ketika kita memakai sigmat atau jangka sorong seperti ini. Nah, dinolkan seperti ini, 4,5 itu tidak akan sama, malah dia akan terbaca di dial 4,8. Jadi wajib untuk memakai dial dan base dial, magnet dial, membantu pekerjaan kita lebih mudah dan hasilnya juga akurat. Oke, seperti itulah. Mungkin mohon maaf jika ada kekurangan kata-kata atau pembahasannya kurang jelas. Semoga video ini bermanfaat dan menjawab pertanyaan dari subscriber kemarin. Semoga teman-teman yang mencoba dan belajar bisa sukses, dan saya juga masih belajar. Kita belajar bersama-sama, dan jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe agar saya bisa membagikan apa yang saya tahu dan apa yang saya sudah praktekkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.